Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Dr. Hasna atau biasa dipanggil Nana. Di video kali ini kita akan mewawancarai Ibu Aswiliarti Adlis atau saya dipanggil Ibu Weli, seorang ketua IBI cabang pesisir selatan Sumatera Barat dan juga merupakan pasien COVID-19 01 di Sumbar. Dan alhamdulillah Ibu Weli saat ini telah sembuh. Oke. Nah, Assalamualaikum Ibu Weli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk, kita bersyukur alhamdulillah Ibu telah sembuh, telah dinyatakan negatif dari hasil swab, sembuh dari COVID-19 ya Ibu. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Weli telah bersedia untuk meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk berbagi bagaimana perjuangannya melawan COVID-19. Bagaimana kabarnya saat ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baiklah, langsung saja kita mulai ya Ibu. Jadi Ibu sejak kapan mulai merasakan ada gejala COVID-19 ini Bu? Dan keluhannya itu apa saja yang Ibu rasakan Bu? Baik, pertama sekali mungkin saya tidak pikir bahwa itu COVID-19 karena sekitar tanggal 17 Maret saya merasakan demam, tetapi demamnya tidak terlalu tinggi. Iya Bu. Demam ringan, kemudian batuk, sehingga saya masih kerja karena memang tidak berpikir itu COVID. Kemudian 11 Maret Selasa, Rabu, Kamis saya masih ke kantor. Tapi ketika hari Kamis itu sepertinya mulai terjadi tambah berat. Saya merasa badan saya letih, lelah, dan tidak ada nafsu makan sama sekali. Sehingga akhirnya mulai hari Jumat saya tidak kerja lagi. Istirahat di rumah, berpikir waktu itu mungkin ini disebabkan karena kelelahan, hanya flu biasa gitu ya. Hingga hari Jumatnya saya tidak ke kantor. Hari Sabtu, Ahad juga, tapi hari Minggu saya merasakan sesak nafas. Karena ada tambahan gejala sesak nafas dan badan ini tambah lelah, tambah letih, nafsu makan tidak ada. Saya berinisiatif untuk ke rumah sakit. Waktu itu terpikir mungkin ini asma saya kambuh, kebetulan saya penderita asma. Sehingga jam ya kan terasa sempit di sini, tetapi menarik nafasnya susah gitu kan. Tetapi ada lagi yang saya rasakan waktu itu di dada ini rasanya berat, rasa sempit gitu ya, untuk narik nafas lebih susah saya rasa dari asma-asma yang biasa saya rasakan gitu kan. Itu gejala-gejala yang saya rasakan sehingga saya memutuskan sepertinya ini bukan sekedar flu biasa atau asma biasa, saya harus ke rumah sakit. Makanya saya ke rumah sakit hari Minggu tanggal 22 April. Ke rumah sakit di 22 Maret. 22 Maret di RSUD MZ. 22. Di RSUD Painan dilakukan pemeriksaan seperti apa Ibu? Sesampainya di RSUD Painan, memang waktu itu ditanyakan apakah punya riwayat perjalanan keluar daerah, gitu kan? 14 hari. Kalau keluar Sumatera Barat tidak ada. Waktu itu hanya ada mengikuti acara pertemuan ke Padang tanggal 12 sampai 14 Maret di Hotel Rocky gitu ya. Iya, jadi mereka juga tidak berpikir sepertinya itu kayak COVID-19. Ya, saya dimasukkan ke ruang observasi di IGD. Kemudian di IGD cek labor, kan, kemudian cek ronsen paru. Iya, Bu. Kemudian sudah selesai menunggu jam 8 malam kalau nggak salah. Iya, Bu. Hasil labnya sudah keluar, kemudian ronsennya juga sudah keluar. Perawat menyampaikan hasil laboratoriumnya kalau terjadi penurunan pada leukosit. Saya nggak tahu berapa leukositnya waktu itu, cuman disampaikan leukositnya rendah. Kemudian hasil ronsen parunya dikatakan ada infiltrat di paru-paru, sehingga
mereka menyimpulkan saya harus dirujuk. Nah, ketika itu baru rumah sakit berpikir status saya sebagai PDP COVID-19, pasien dalam pengawasan. Pengawasan ya. Setelah itu Ibu dirujuk. Jadi masuk rumah sakit tanggal 22 Maret. Maret tahun 2020 itu di RSUD M Zen Painan. Dari RSUD jam 9 malam saya dirujuk ke M Jamil Padang. Hari yang sama ya Bu? Iya, malam itu juga dari UGD langsung saya dirujuk ke M Jamil Padang. Dirujuk M Jamil, lalu di M Jamil bagaimana Ibu? Apa dilakukan pemeriksaan rapid test terlebih dahulu atau dilakukan swab tenggorok Ibu? Jadi pas malam itu sesampai saya langsung dimasukkan ke ruang isolasi di Dr. M Jamil Padang, tetapi masih di triase ya. Jadi malam itu kita di triase, kita diperiksa lagi labnya, diperiksa analisa gas darahnya, gitu ya. Ya, di IGD. Saya nggak tahu gimana hasilnya. Bukan di IGD, tapi memang di ruang isolasi. Oh, ruang isolasi. Di ruang isolasi itu ada sediakan khusus untuk triase pemisahan pasien awal. Jadi mereka periksa lagi di sana, apakah ini memang harus dirawat atau dipulangkan, gitu ya. Ternyata jam 11 malam kalau nggak salah hasilnya sudah keluar. Saya nggak tahu hasilnya gimana, tetapi yang jelas mereka, Bu, iya Ibu dirawat, gitu kan. Sehingga saya dipindahkanlah ke ruang untuk rawatan. Kemudian saya di infusnya sudah dipasang ketika mau merujuk dari M Zen Painan ke Padang. Iya. Ya. Lalu dirawat di M Jamil. Di ruang. Ya, dirawat di M Jamil di ruang isolasi. Kemudian hari Senin ya, Senin pagi saya diambil swab. Ya kan, untuk akan dilakukan pemeriksaan, tetapi karena rencananya UNAN itu sudah bisa melakukan pemeriksaan insya Allah hari Selasa katanya kan, baru buka. Ternyata hari Selasa masih belum, sehingga hari Selasa pagi saya diambil swab lagi, baru hari Rabu dilakukan pemeriksaan swabnya oleh UNAN. Kemudian hari Kamis pagi saya sudah dapat hasilnya, ternyata saya positif COVID-19. Hari Kamis tanggal 26 Maret. 26 Maret ya Bu? Iya. 26 Maret positif, lalu Ibu menjalani isolasi di RSM Jamil Padang ya Bu? Iya. Jadi pas malamnya saya dipindahkan ke ruang ISO 2. Ternyata di situ ada pembagiannya. Kalau ISO 1 itu untuk PDP gitu ya. Kalau di ruang ISO 2, di ISO 1 itu saya 2 orang sekamar. Pas di ISO 2, ketika saya sudah terkonfirmasi positif, mungkin malamnya saya juga nggak tahu, karena saya baru dikasih tahu pagi. Jadi malam itu saya dipindahkan ke ruang ISO 2. Yang saya dapat informasi dari perawatnya bahwa ISO 2 itu khusus untuk pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif. Mulailah menjalani hari-hari selama di ruang isolasi. Jadi bagaimana Ibu menjalani hari-harinya di ruang isolasi dan berapa lama Ibu dirawat di ruang isolasinya Bu? Jadi mungkin karena saya pertama kali ya terkonfirmasi positif ini, jadi ada cemas, ada takut, shock juga. Karena sering kita dengar di berita-berita ya, bahwa COVID-19 itu kesannya mati gitu. Jadi memang ada kecemasan, ada ketakutan, tambah lagi mungkin saya punya komorbid, kebetulan saya asma, ya kan, kebetulan juga diabetes. Memang agak berat rasa. Jadi awal-awal itu untuk proses penyesuaian kita diisolasi. Saya diisolasi itu lebih kurang 18 hari. Ya, 18 hari di ruang isolasi. Jadi awal-awalnya memang agak berat. Tetapi ditambah dengan gejala yang mungkin memang masih berat waktu itu. Karena waktu pindah ke ruang ISO 2 itu hari ke-10 saya dinyatakan mulai gejala. Oh, mulai gejala. Hari ke-10 dari demam.
Jadi memang hari ke-7, 8, 9, 10 itu memang hari-hari yang berat gitu. Hari yang dirasakan berat. Beratnya maksudnya apakah disertai sesak nafas yang hebat, Iya, batuk-batuk yang sering, iya, iya. demam? Batuk keringnya kita nggak bisa tidur, demamnya nggak terlalu tinggi, tapi batuknya, kemudian sesak nafasnya, Mm-mm. kemudian apa, gangguan pada makan. Ya saya rasanya nggak berasa, cuman yang terasa pedih. Jadi banyak putih-putihnya, banyak sariawan sepertinya, sehingga untuk makan itu susah. Kita nggak ngerasa lagi apakah ini manis, asam, asin gitu ya. Mm-mm. Jadi semuanya hambar. Iya, betul. Dan keluhan kita memang di hari ke-7 itu meningkat, muntah, mual, kemudian sesak nafas, kemudian batuk kering gitu. Memang terasa berat. Kemudian tapi setelah saya support mungkin dari keluarga, support dari kawan-kawan ya, support dari saudara-saudara, akhirnya mungkin tahap untuk menerima. Jadi kan kita menerima nih, Penyakit ini. awal-awal kita belum bisa menerima, mungkin masih menolak, Mm. itu mungkin memperberat kita. Tapi ketika kita sudah masuk dan kita sudah mulai bisa menerima, Mm. di situ mungkin saatnya kita mulai kuat. Saya berpikir, kita harus mampu melawan ini. Bagaimana gitu kan? Ya, Mana kita harus, ya, yang jelas kita terisolasi 24 jam, tidak bisa melihat apa-apa, hanya ketemu dengan para perawat yang semua masuk kita tidak kenal wajahnya kan karena pakai pakaian hazmat jadi gitu ya, dengan ya, APD lengkap. Jadi kita tidak tahu siapa dia. Akhirnya memang timbul kalau mau sembuh memang sembuh itu dari kita gitu. Kita yang harus menentukan. Nah, muncul motivasi seperti itu. Jadi mulailah dan waktu itu di hari ke-11 sudah mulai agak perbaikan, mungkin badan sudah agak mulai kuat. ya, Bu. Jadi mulai bisa beraktivitas kalau yang awalnya hanya di tempat tidur, sholat di tempat tidur gitu kan. Hari ke-11 itu mulai kita mulai bisa jalan, batuknya sudah agak mulai kurang karena waktu itu sudah dikasih kalau obatnya gitu ya, Iya, ditambah obat untuk yang batuknya, jadi batuknya juga sudah agak-agak mulai berkurang, tapi sesaknya masih. Sebenarnya dengan semangat baru itu saya berpikir kita memang harus sembuh. Apa yang harus kita lakukan? Mulailah saya melakukan aktivitas-aktivitas ringan, misalnya senam masih di pinggir tempat tidur gitu ya. iya. Aktivitas saya download senam-senam yang ada di Facebook atau YouTube ya. Iya, Kita ikutin senam-senamnya. Saya tidak boleh menangis lagi gitu kan. Saya harus tersenyum, saya harus tawa. Dan yang paling tidak yang saya ingat waktu itu betul-betul saya berpikir ini mungkin kesempatan diberikan oleh Allah untuk muhasabah diri. Karena sendiri di ruang isolasi tidak ada kegiatan, tidak ada kesibukan, tidak ada apa-apa. Mungkin ini kesempatan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai hari-hari saya sholat, zikir, mengaji gitu. Karena tidak ada pikiran yang lain selain memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat baru. Saya yakinkan diri ini, saya semangatkan diri ini bahwa kita harus mampu melawan COVID. luar biasa sekali, Bu. Perjuangannya harus kita bagikan kepada teman-teman lain yang mungkin sedang berjuang juga melawan COVID-19 ini, Bu. Iya, karena saya lihat memang itu ternyata ketika kecemasan kita, ketika ketakutan kita itu mungkin yang lebih memperburuk keadaan kita gitu kan. Sementara kita tahu ini virus yang harus memang kita lawan dengan peningkatan daya tahan tubuh kita gitu. Iya, betul sekali, Bu. Selain obat-obatan yang diberikan di rumah sakit, kira-kira Ibu apakah ada mengkonsumsi makanan atau minuman lainnya yang mungkin membantu selama menjalani isolasi? Jadi, apakah ada pesan untuk pasien COVID-19 yang sedang berjuang saat ini dan juga kepada masyarakat Sumbar, terkhususnya masyarakat Kota Padang yang saya lihat masih santai jalan-jalan untuk hal-hal yang mungkin tidak perlu dilakukan di saat pandemi COVID-19 ini? Jadi mungkin karena ini kasus pandemi ya sudah mendunia dan sampai ke daerah kita, Betul. yang